warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu semua? Baik, Bu. Selamat siang ya. Siang, Bu. Walaupun sekarang hari siang, tapi kita harus semangat, Pak. Pagi. Ya. Bila sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Anita Zulia, Hadir, Bu. yang kedua Fitri Liati, Hadir, Bu. yang ketiga Lisfa Iza, yang terakhir yaitu Halisa dan Eliza. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita kondisikan kelas dan lihat apakah di sekitar kita ada sampah yang berserakan. Jika ada, tolong dikutip. Ya, Bu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, kepada siswa sekalian, selamat datang di sekolah menengah atas ya, yaitu sekarang jadi Madrasah Aliyah. Selamat kepada kelas 10D yang baru. Ya, Bu. Baiklah, pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Periode Mekah. Yang mana perkembangan Islam masa Rasulullah sendiri adanya beberapa poin pembagian pembelajaran kita. Yang mana pertama yaitu tentang kebudayaan masyarakat pra-Islam. Yang kedua yaitu tentang substansi dan dakwah Rasulullah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa Rasulullah. Peristiwa penting pada masa Rasulullah. Yang terakhir yaitu hikmah pembelajarannya. Ya, inilah poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari poin-poin ini, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui apa kebudayaan masyarakat pada masa sebelum Islam. Selanjutnya itu untuk mengetahui bagaimana substansi dan dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya itu kita dapat mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa penting pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya itu adalah hikmah pembelajaran kita dalam mempelajari poin yang ketiga itu. Iya, Bu. Fitri, harap diperhatikan ya, nanti ya diskusinya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan 2 poin saja dulu ya. Jadi poin C dan poin D kita bahas minggu depan. Oke, Bu.
Yang mana yang poin pertama yaitu kebudayaan masyarakat pra-Islam, yang mana dapat kita ketahui yaitu adanya kita sebut masa kebodohan. Apa maksud dari masa kebodohan pada masa pra-Islam? Sebelum Islam. Jahiliyah, Bu. Ya, masa jahiliyah yang satu. Mengapa dia termasuk disebut dengan masa jahiliyah? Apa penyebabnya mengapa dia disebut dengan masa jahiliyah? Karena belum ada Islam di sana. Karena apa tuh, Bu? Karena pada masa itu tidak adanya akhlak yang terpuji yang ada pada masa itu ya, seperti mereka tidak ada peri kemanusiaan, tidak adanya akhlakul karimah, yang mana tidak ada akhlakul karimahnya seperti berjudi, minuman keras, dan yang terakhir yaitu bayi perempuan dibunuh. Karena pada masa itu masyarakat pra-Islam yang mana yang kita ketahui dia menganut ajaran nenek moyang, yang mana mereka juga menyembah berhala, menyembah berhala. Ya, Bu. Berjudi, minuman keras, dan juga bayi perempuan dibunuh dan dianggap aib bagi keluarganya, yang mana bayi laki tersebut diagungkan. Sampai sini apakah sudah paham? Allah, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Yang mana masyarakat pra-Islam itu sendiri mereka tinggal di gurun pasir dan yang tandus, dan juga mereka hidup secara nomaden. Pindah-pindah kan, Bu? Pindah-pindah nih, Ta. Ya betul sekali Kalisa, yaitu berpindah. Ya, masyarakat pada masa itu ya hidupnya berpindah-pindah dengan menggunakan kendaraan onta dan kuda pada masa itu. Belum ada apa, Bu? Belum ada, masih tenaga hewan. Kerbau ya, Bu? Kerbau, Bisa, Bu? kerbau tidak ada situ. Oh. Yang ada onta dan kuda. Domba. Iya, domba itu untuk beternak ya. Adanya perkembangan Islam adanya perkembangan kebudayaan masyarakat pra-Islam. Yang mana adanya perkembangannya yaitu seperti tradisi keilmuan. Selanjutnya itu adanya berdagang. Selanjutnya itu berjudi. Dan selanjutnya ada bersyair. Dan juga adanya juga dulu menghormati tamu. Yang terakhir yaitu menepati janji. Inilah keenam yang ada yang berkembang kebudayaannya pada masyarakat pra-Islam, seperti tradisi keilmuan, berdagang, berjudi, bersyair, menghormati tamu, dan menepati janji. Dan apakah sudah paham? Insyaallah. Ya, selanjutnya yaitu materi bukan bab ya, maksudnya pembahasan kedua, yaitu tentang substansi dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
substansi dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana substansi dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya dua pembagian, yang mana dua pembagian itu adanya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang selanjutnya itu dakwah secara terang-terangan. Yang mana dakwah secara sembunyi-sembunyi ini yang kita tahu bahwa dia menyampaikan dakwahnya Rasulullah menyampaikan dakwah terhadap kerabat terdekat terlebih dahulu dan keluarganya sendiri. Mengapa dia menyampaikan dakwah tersebut terhadap kerabat terdekat dan keluarganya? Kenapa, Bu? Kenapa Rasulullah dia dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dia menyampaikan dakwahnya terhadap kerabat terdekat dan keluarganya saja? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Karena masyarakat di sana Ya, tidak suka dengan Rasulullah, Bu. ya itu pas Makanya itu nanti ya, yang itu. kali. Jadi jawabannya sebenarnya ialah pada masa itu masyarakat Mekah masih memiliki paham masa jahiliyah, itu kebodohan. Jadi Rasulullah pun menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu, yaitu terhadap keluarga dan kerabat terdekatnya. Mereka yang kerabat terdekat dan keluarga ini adapun maaf ya, ya Bu, kerabat terdekat Rasulullah dan keluarganya. Yang pertama masuk Islam disebut, ada yang tahu? As-sabiqun al-awwalun, Bu. Orang yang pertama masuk Islam siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Selanjutnya, Sabiqul. ya Sabiqun awalnya. Siapa saja orangnya? Umar, ya, Bu. Bukan, Umar belum masuk lagi. Khadijah, Bu. Ya, Khadijah dulu ya, bukan Ya, Abu Bakar. Oh, maaf. Berarti pertama kali masuk Khadijah tuh, Bu. Iya, Ya. Khadijah dulu istri Nabi. Selanjutnya, Ali. Ali bin Abi Thalib. Zaid, Bu. Jangan salah nama Zaid ya, bukan Zaid bin Sabit, tapi Zaid bin Harisa, Bu. Harisa, ya, Bu. Harisa. Harisa. Jangan salah ya. Abu Bakar. Ummu Aiman, Bu. Ya. Abu Bakar. Yang terakhir nih, Ummu Aiman. Yang mana sahabat Nabi yang Abu Bakar ini, dia pun mengajak rekan-rekannya untuk memeluk Islam. Siapa saja? Siapa yang tahu orang-orangnya? Abdurrahman bin Auf. Iya, Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. ya. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Arfan bin Abi Arqam. Iya, selanjutnya. Fatimah bin Ya, Fatah. ini Talha bin Ubaidillah. Iya, itulah tadi sahabat-sahabat Abu Bakar yang diajak Abu Bakar untuk memeluk Islam. Tadi kan ada kita dengar sama-sama ada yang Fatimah bin Khattab. Siapanya itu siapa? Siapa yang tahu? Siapa itu Fatimah bin Khattab? Bukan. Adik, Bu.
Ya, Adib dari Khalifah. Umar bin Ya, itu jawaban dari Kalisa ya. Kan ada Kalisa bilang tadi Umar bin Khattab tadi ya, padahal Umar bin Khattab belum memeluk Islam pada Oh, masa berarti itu. adiknya, Bu. Adiknya terlebih dahulu. Nah, itu dia. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Paham Kalisa? Paham, Bu. Ya, selanjutnya itu tentang dakwah terang-terangan. Dakwah, maaf ya, sebelumnya dakwah sembunyi-sembunyi itu sampai selama 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun lamanya. Selanjutnya yaitu dakwah terang-terangan. Yang mana dakwah terang-terangan itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Silakan dibacakan ayatnya, Anita Zulia. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, itulah tadi Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayat 94 yang menjelaskan tentang dakwah terang-terangan Rasulullah. Di mana dakwah terang-terangan Rasulullah itu sendiri, Rasulullah mengumpulkan masyarakat Arab pada masa itu yang mana untuk mendengarkan dakwahnya, dan juga pamannya juga ikut berkumpul di sana seperti Abu Lahab dan istrinya. Tetapi setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab pun tidak terima dengan ajaran Nabi itu sendiri. Yang mana turunlah Quran Surat Al-Lahab 1-5. Silahkan Saudari Kalisa bacakan surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, bacakan artinya. Terus sebentar, Bu. Ya. Artinya, Ya. binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintai. Ya, itulah tadi arti dan ayat dari Quran Surat Al-Lahab 1-5. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Dan selanjutnya kita akan diskusi ya tentang materi kita pada hari ini. Yang mana Ibu akan memberikan kertas. Yang mana kertas itu sendiri Ibu bagi kelompok yaitu dua kelompok. Yang mana kelompok 1 dari Fitri sampai Anita, kelompok 2 yaitu dari Rizfaizah sampai Kalisa. Ini topiknya nanti dipresentasikan ya ke depan. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Ya. Belum. Sudah, Bu. Ya, waktunya sudah habis pas sekali. Silakan kepada kelompok 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Harap tenang ya, perhatikan temannya. Iya, Bu. Baiklah, saya Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi dari nomor 2. Poinnya substansi
substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, Bu. Ya. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau memiliki dakwah kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Dakwah secara sembunyi ini berlangsung selama 3-4 tahun. Orang pertama yang menyatakan keislamannya disebut as-sabiqun awalun. Terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 7. Yang kedua, dakwah terang-terangan. Jadi di sini turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan pada Quran surah Al-Hijr ayat 94. Jadi Rasulullah pun mengumpulkan masyarakat di Bukit Sofa, begitu pula pamannya yang bernama Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab pun tidak terima dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka turunlah Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, silakan duduk, berikan aplaus kepada Kanisa. Ya, selanjutnya pada kelompok 1, silakan. Ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi dari kami, Ya. yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Masa sebelum kelahiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Keadaan Arab sebelum Islam terdiri dari gurun pasir yang panas dan gersang. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Adanya perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yaitu yang pertama, tradisi keilmuan, yang kedua berdagang, yang ketiga bertani, yang keempat bersyair, yang kelima menghormati para tamu, selanjutnya yang terakhir yaitu menepati janji. Jadi sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1, dikembalikan kepada Ibu. Ya, silakan duduk kepada Fitri, berikan aplaus kepada Fitri. Ya, selanjutnya akan dikumpulkan ya. Baiklah, ada pembahasan sedikit lagi yaitu tentang adanya setelah peristiwa yang Ibu jelaskan tadi di Bukit Safa, para pemimpin Quraisy pun beraksi, yang mana poinnya yaitu mendatangi Abu Talib yang mana mendatangi Abu Talib itu sendiri untuk menyuruhnya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu tidak mau menghiraukan suruhan dari pamannya. Ya, selanjutnya yaitu kaum kafir Quraisy itu sendiri juga menyuruh ada perwakilannya untuk memberikan pemuda kepada Abu Talib dan menukarkannya kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu adanya melakukan tindakan kekerasan secara fisik yang mana kalau dia masuk Islam dia pun akan mendapatkan tindakan secara fisik, yang mana kita contohkan seperti budak. Siapa yang tahu budak yang masuk Islam? Bilal, Bu. Ya, Bilal bin Rabah. Itulah tadi poinnya ya, masuk Islam diberikan kekerasan fisik. Inilah poin-poin yang dapat kita lihat di sini pada pelajaran kita pada hari ini. Adakah ada yang ingin tanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Kalisa. Bu, kenapa pada zaman jahiliyah itu bayi perempuan dibunuh, Bu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Mengapa bayi perempuan dibunuh? Karena pada masa itu masyarakat pra-Islam atau sebelum Islam menganut paham nenek moyang, yang mana juga yang menyembah berhala dan juga anak perempuan atau kaum perempuan ditindas dan dianggap sebagai aib. Sekian, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Makasih, Bu. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa saja bentuk strategi keilmuan pada zaman jahiliyah, Bu? Ya, tradisi keilmuan pada masa
pra-Islam, yaitu adanya ilmu astronomi yaitu perbintangan, yang mana ilmu tersebut sudah ada pada masa sebelum Islam ada. Ya, apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya, sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa kerjakan di buku paket halaman 30. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya